Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan saya Elvira Pandanata SPD. Pasti sudah tahu kan saya mengajarnya di mana? Nah, di sini saya ulangi ya. Saya mengajar sebagai guru BK di SMP Islam Al-Azhar 53 Batu Raja. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi lagi tentang aksi PTM saya yang keempat. Pada aksi keempat ini, di sini saya masih di SMP Islam Al-Azhar 53 Batu Raja. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, konseling dapat mengemukakan permasalahannya masing-masing berkaitan dengan tidak adanya motivasi belajar di dalam diri mereka. Yang kedua yaitu konseling dapat saling mendukung untuk mengentaskan masalahnya yang dipecahkan melalui dinamika kelompok. Yang ketiga yaitu konseling dapat membangun gagasan-gagasan yang dapat digunakan sebagai solusi alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat yaitu konseling dapat beradaptasi dengan permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Aksi keempat ini saya lakukan pada tanggal 23 November 2022. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang dilakukan praktik pengalaman pembelajaran ini adalah disebabkan oleh permasalahan yang ditemukan, yaitu adanya 4 peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang didapat sering dibawa KKM, di kelas hanya tidur saja dan tidak semangat dalam belajar, yaitu atau pasif dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, maka dari itu perlu dilakukan analisis untuk menentukan solusi terbaik dalam pemecahan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode, teknik, dan pendekatan yang tepat. Di sini saya menggunakan metode konseling kelompok dengan pendekatan RIBT dengan teknik positive self-talk. Hal ini diharapkan peserta didik mampu berkomitmen diri untuk mengatasi masalah motivasi belajar yang rendah sehingga kedepannya nilai-nilai mereka jauh lebih baik lagi dan dari yang sebelumnya. Adapun alasan kegiatan ini perlu dibagikan yaitu yang pertama, sebagian guru BK mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi, terutama di abad 21 ini. Seperti kita ketahui, peserta didik lebih banyak bermain gawai dibandingkan belajar. Yang kedua yaitu praktik pemberian layanan ini dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki dan mengatasi peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang ketiga yaitu praktik pemberian layanan ini membuat saya lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri sebagai seorang guru BK. Yang keempat yaitu praktik pemberian layanan ini dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi pendidik terutama guru BK. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru dan fasilitator yang bertanggung jawab dalam mendesain layanan yang kreatif, inovatif, menantang, sehingga peserta didik berpikir host dan menyenangkan dengan menggunakan metode, pendekatan, dan teknik yang tepat dan inovatif. Ada beberapa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan dari aksi 4, yaitu yang pertama, masih irasional pemikiran peserta didik tentang belajar. Yang kedua, belum terbiasanya beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru dari daring menjadi luring. Yang ketiga, yaitu belum adanya manajemen belajar yang baik dari peserta didik. Dari tantangan tersebut, maka ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan dari aksi keempat ini, yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua yaitu guru BK, yaitu saya sendiri sebagai orang yang melakukan praktik tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang rendah. Yang ketiga yaitu 4 peserta didik yang memiliki permasalahan tentang motivasi belajar yang rendah. Dilihat dari buku catatan masalah dan jurnal keseharian guru mata pelajaran yang menjadi audiens dalam kegiatan praktik ini.
Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama yaitu pemilihan metode layanan bimbingan konseling dan tekniknya. Proses pemilihan metode, pendekatan, dan teknik ini dimulai dari melakukan kajian literatur, hasil wawancara dengan beberapa pakar, wawancara dengan guru mata pelajaran, wawancara dengan wali kelas, dan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Berdasarkan dari hasil kajian literatur dan wawancara, saya menggunakan metode layanan konseling kelompok dengan pendekatan RIBT dan teknik yaitu Positive Self-Talk. Sumber dayanya yaitu kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan NPL, LKPD, serta instrumen evaluasi yang berpusat pada aktivitas siswa. Yang kedua yaitu membuat rancangan pelaksanaan layanan. Adapun langkah-langkahnya sudah disesuaikan dengan NPL yang sudah saya buat, yaitu yang pertama menentukan tema masalah, yang kedua menentukan tujuan layanan, yang ketiga yaitu menuliskan rasionalisasi untuk gambaran masalah, yang keempat yaitu menentukan sasaran, yang kelima menentukan perekrutan anggota, yang keenam yaitu menentukan penjaringan dan seleksi anggota, yang ketujuh yaitu menentukan ukuran atau jumlah anggota kelompok, yang kedelapan yaitu menentukan jenis kelompok, yang kesembilan yaitu menentukan tempat, hari, dan tanggal pemberian layanan, yang kesepuluh yaitu menentukan frekuensi per minggunya, yang kesebelas yaitu menentukan durasi waktu, 12 yaitu menentukan tahap-tahapan konseling individu, konseling kelompok, 13 yaitu menentukan evaluasi proses dan hasil. Yang ketiga yaitu pelaksanaan layanan. Nah, di sini guru melaksanakan pemberian layanan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat yang menggunakan metode layanan konseling kelompok, pendekatan RIBT, dan teknik Positive Self-Talk. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap beginning atau pendahuluan. Nah, di sini guru BK membuka dengan salam dan berdoa, lanjut dengan guru BK membina hubungan baik dengan bertanya kabar kepada peserta didik. Selanjutnya, yaitu guru BK mengucapkan terima kasih atas kesediaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Selanjutnya, guru BK dan anggota kelompok menyepakati norma kelompok, yaitu dengan asas-asas konseling kelompok. Selanjutnya, guru BK menyampaikan tujuan kegiatan konseling kelompok. Selanjutnya, menyampaikan kesepakatan waktu konseling kelompok, dan dilanjutkan dengan guru BK mengajak setiap anggota kelompok terlibat aktif dari awal hingga akhir kegiatan. Tahap selanjutnya yaitu mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Yang itu pertama, guru BK memberikan ice breaking, dilanjutkan dengan guru BK menerapkan aturan-aturan yang akan disepakati selama konseling kelompok berlangsung. Kita memasuki tahap kedua yaitu working stage. Nah, di sini ada pun tahap-tahapannya. Yang pertama, guru BK memperlihatkan bahwa pandangan mereka tentang luring itu tidak logis dan irasional. Setelah itu, guru BK mengajak kepada anggota kelompok bahwa mereka bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, yaitu luring. Dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu guru BK meyakinkan pada anggota kelompok bahwa mereka bisa merubah pola pikir menjadi rasional. Dalam hal ini, guru BK mendebat pikiran irasional anggota kelompok dengan menggunakan pertanyaan untuk menantang validitas ide tentang diri mereka. Dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu guru BK membantu anggota kelompok untuk mengembangkan pikiran rasional secara terus-menerus dengan cara memberikan keyakinan bahwa mereka bisa merubah pola pikirnya dan tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pikiran irasional. Nah, lanjut kita masuk ke tahap terminating stage. Di sini, guru BK mengajak anggota kelompok untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu guru BK membagikan LKPD dan lembar instrumen yang diisi oleh anggota kelompok. Yang ketiga yaitu guru BK bersama anggota kelompok menyimpulkan alternatif solusi yang sudah dilakukan. Yang keempat, guru BK bersama anggota kelompok membahas rencana tindak lanjut untuk masalah masing-masing anggota kelompok. Yang kelima yaitu guru BK bersama anggota kelompok mengakhiri kegiatan
didik tidak sungkan atau ragu-ragu dalam mengungkapkan permasalahan yang ada. Yang keempat, peserta didik aktif saling bertukar pendapat tentang masalah yang dihadapi. Nah, dampak dari bagi guru yaitu guru merasa senang karena dapat merancang layanan BK pada abad ke-21 ini yang bersifat kolaboratif antara guru dan siswa, sehingga siswa yang dijadikan sebagai pusat pembelajaran dan guru tampil aktif dan mempesona di sekolah, sehingga mengurangi pandangan negatif bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah. Adapun efektivitas penerapan pembelajaran atau pemberian layanan yaitu dapat dilihat dari dampak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan RIBT dengan teknik positive self-talk sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang motivasi belajar peserta didik. Selain itu, respon peserta didik yang dilakukan saat refleksi pemberian layanan yaitu mereka sangat senang dan lega dengan layanan konseling kelompok dengan pendekatan RIBT dengan teknik positive self-talk yang diberikan oleh guru BK, serta peserta didik tidak bingung lagi dalam memecahkan masalah yang ada. Adapun faktor penentu keberhasilannya adalah yang pertama, kematangan peserta didik dalam memahami metode dan teknik yang digunakan dalam aksi yang dilakukan. Yang kedua, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan aksi itu. Yang ketiga, yaitu ketepatan penggunaan metode, pendekatan, dan teknik layanan yang diberikan dalam kegiatan aksi ini. Yang keempat, yaitu lingkungan belajar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan aksi ini. Yang kelima, yaitu kepala sekolah dan rekan guru sebagai pihak pendukung dalam kegiatan aksi yang dilakukan. Yang keenam, yaitu partisipasi peserta didik sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan aksi yang dilakukan. Adapun pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu 1. Guru lebih memahami metode, pendekatan, dan teknik yang digunakan dalam proses pemberian layanan konseling. Yang kedua yaitu guru mampu menggunakan pemberian layanan yang inovatif yang mengacu pada pendidikan abad ke-21. Yang ketiga yaitu proses pemberian layanan menjadi lebih efektif, interaktif, dan menarik. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti layanan bimbingan konseling. Hal ini dikarenakan kegiatan pemberian layanan yang lebih bervariatif, menarik, dan inovatif. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan hots dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, itulah tadi rencana aksi keempat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.